Quran dan tafsir serta tanya jawab seputar permasalahan umum oleh Ustadz kita, Ustadz Asfanto Muhammad Taqwi LCMA. Ya, Alhamdulillah Ustadz kita sudah berada di room kita untuk memanfaatkan waktu. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan materinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat peserta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita bertemu di media Zoom kita ini untuk sama-sama kita mentadaburi dan berusaha untuk memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan surat Al-Qadar tentang Lailatul Qadar dari surat Al-Qadar. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan dengan surat Al-Bayyinah. Surat tentang Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi penjelasan dan memberikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di dalam kitab sucinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada ayat-ayat dari surat Al-Bayyinah ini, mari kita ingatkan bahwa kita sekarang ini berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan di dalamnya, yaitu pada awal dari bulan Zulhijjah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk beramal soleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholihu fihinna habu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih baik daripada hari-hari ini, ini 10 awal dari bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah. Kita sekarang ini berada di tanggal 2 Zulhijjah, sebagaimana penetapan dari pemerintah Indonesia. Ya, walaupun pada tahun ini kita dapati perbedaan penetapan 1 Dzulhijjah. Kalau di beberapa negara-negara Arab, ya, termasuk Arab Saudi, mereka menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu ya bertepatan dengan hari Jumat kemarin. Sehingga hari ini sudah tanggal 3 menurut penanggalan mereka. Nah, konsekuensinya nanti adalah pada
penetapan 9 Zulhijjah sebagai hari Arafah dan juga 10 Zulhijjah sebagai hari Idul Adha. Terlepas daripada perbedaan penetapan tersebut, namun 10 awal daripada Zulhijjah ini mulai dari tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah adalah merupakan amalan-amalan terbaik yang kita laksanakan di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tidak ada amalan-amalan kebaikan yang jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Salah seorang sahabat ingin memastikan tentang keutamaan tersebut dan ingin membandingkan dengan jihad fisabilillah. Maka beliau bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah amalan-amalan tersebut masih lebih baik daripada pahala jihad fisabilillah? Maka Rasulullah mengatakan walal jihad fisabilillah. Hingga jihad fisabilillah pun juga masih diungguli oleh amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali seorang yang keluar dengan harta dan jiwanya untuk berjihad fisabilillah, kemudian dia tidak pulang membawa sedikit pun dari hal itu. Maksudnya, dia tidak pulang membawa harta dan juga bahkan tidak pulang dengan nyawanya. Artinya dia mati syahid dalam medan jihad. Nah, amalan itulah yang mengungguli amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan pentingnya untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh di hari-hari ini, ya utamanya amalan-amalan kewajiban dan juga amalan-amalan yang disunnahkan. Di antaranya adalah memperbanyak takbir dan tahlil di hari-hari ini sebagaimana telah dicontohkan oleh sebagian sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka memperbanyak takbir di hari-hari ini. Memperbanyak takbir di hari-hari tersebut. Ya, dengan bentuk-bentuk takbir yang telah diketahui. Ya, sebagaimana kita takbiran ya, misalnya di hari Id, ya, kita mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, atau puji-pujian dan takbir yang lainnya. Nah, takbir di hari-hari ini sifatnya mutlak, artinya bebas, tidak terikat dengan waktu-waktu sholat. Sehingga diutamakan untuk bertakbir dimanapun kita berada, baik di rumah, di luar rumah, bahkan di pasar-pasar, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Demikian juga amal-amal soleh yang lainnya berupa puasa, ya, dan intinya adalah puasa di hari Arafah, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau menyebutkan keutamaan daripada puasa pada hari tersebut, kafir sanatal madiyah wal atiyah atau al-baqiyah, bahwasanya pahalanya akan menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dan yang dimaksud di sini ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang manusia.
Demikian juga amal-amal saleh yang lainnya berupa sedekah dan yang puncaknya adalah ketika seseorang menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian amalan-amalan soleh yang lainnya yang semuanya itu akan bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada tafsir dan tadabbur Al-Qur'an. Kita sudah masuk pada surat Al-Bayyinah, yaitu yang berkaitan dengan bukti nyata. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, munfakkina melepaskan atau meninggalkan keyakinan mereka, akidah mereka, kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata yang jelas. Nah, dalam ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir ini terbagi menjadi dua. Orang kafir terbagi menjadi dua. Ada ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka dikategorikan ahlul kitab karena mereka mengikuti kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasulnya. Walaupun ya, seiring dengan berjalannya waktu mereka menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab suci mereka. Disebabkan mereka merubah daripada kitab suci tersebut, menambahkannya, menguranginya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Lain yang diperintahkan, lain yang mereka kerjakan, dan mengklaim itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua dari orang-orang kafirnya adalah al-musyrikin, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk, menyembah api, dan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran daripada nabi dan kitab suci yang ada sebelumnya. Nah, mereka ini baik dari ahlul kitab maupun dari orang-orang musyrik, mereka tidak akan melepaskan keyakinan mereka, tidak meninggalkan keyakinan mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang lain bahwasanya orang-orang musyrik ini atau orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab ini, mereka berselisih ketika datangnya Rasulullah SAW. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tidak berpecah belah sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Maksudnya ketika datang pada mereka firman-firman Allah Subhanahu wa taala, datang pada mereka Rasul yang membawa ayat suci tersebut, yaitu Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, mereka
berpecah. Ya, mereka pun berpecah antara ada yang mengimaninya dan ada yang kufur dan mengingkarinya. Ya, maka ada di antara ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini, demikian juga dari penyembah-penyembah berhala di zaman Rasulullah ketika datang Al-Quran ini, ada di antara mereka yang eh, meyakininya, mempercayainya, kemudian meninggalkan agama yang lalu dan menerima dan masuk ke dalam Islam. Dan banyak di antara mereka tetap pada kekufurannya, kepada kesyirikannya, dan tidak mengikuti Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Bukti yang nyata atau keterangan yang nyata. Yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diutus dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatlu suhufan mutahharah, yang membaca kepada mereka, membacakan pada manusia, pada ahli kitab dan musyrikin ini, suhufan mutahharah, suhuf atau lembaran-lembaran yang suci, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran juga disifati sebagai suhuf, sebagai lembaran-lembaran, sebagaimana Taurat dan juga suhuf Nabi Ibrahim dinamakan sebagai suhuf. Nah, setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka pun berselisih, mereka pun berpecah antara yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah dan mengikuti beliau, dan tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal yang beliau bawa adalah Al-Quran, suhufan mutahharah, merupakan kitab suci. Nah, di sini Al-Quran ini suci, dinamakan sebagai kitab yang suci, dan setelah itu disebutkan fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang suci dari berbagai kekurangan-kekurangan. Ya, suci daripada kontradiksi, daripada kezoliman, sehingga berita-beritanya adalah jujur, benar, sesuai dengan fakta. Hukum-hukumnya adil, ya, tidak terdapat kezoliman di dalamnya. Tidak terdapat kezoliman di dalamnya. Nah, sehingga Al-Quran ini dinamakan sebagai kitab yang mutahhar, yang suci daripada kezoliman, ya, suci daripada kedustaan dan hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dan kontradiktif. Maka di dalamnya terdapat kutubun qayyimah, ya, kitab-kitab penjelasan-penjelasan yang lurus, ya, yang benar, yang tidak terdapat di dalamnya kesalahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak terdapat kebatilan di dalamnya, ya, sebelumnya dan juga setelahnya, karena dia adalah merupakan tanzil, ya, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang berasal dari Hakimin Hamid. Allah Subhanahu wa taala yang Hakim, yang Hamid, yang memiliki hikmah dan bijak dalam hukum-hukumnya, dan terpuji dalam ketetapan-ketetapan dan berita-beritanya.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Maka tidaklah berpecah ya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani kecuali setelah datang pada mereka al-bayyinah tersebut, bukti-bukti yang nyata yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik berupa Al-Quran ini yang menjelaskan tentang umat-umat terdahulu, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang apa yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang setelahnya untuk senantiasa ikhlas dan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah datang kepada mereka Rasulullah SAW membawa firman-firman Allah Azza wa Jal. Nah, disinilah mereka berpecah. Bahkan sebelum itu, ketika nabi-nabi mereka membawa kitab suci pun juga, mereka sudah berpecah belah. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Waftaraqat an-nasara ala isnatain wa sab'ina firqah. Wa sataftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Rasulullah menyebutkan bahwasanya dari kalangan ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani itu telah terjadi perselisihan. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwasanya juga dalam umat ini terjadi perselisihan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang pada mereka nabi-nabinya menjelaskan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, disinilah mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Bahkan kita melihat perjalanan sejarah daripada ahlul kitab ini, mereka bahkan memusuhi, ya sebagian daripada mereka memusuhi nabinya, bahkan membunuhnya. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Mereka bahkan sampai membunuh para nabi-nabi mereka karena menyelisih nabi-nabi tersebut, ya, dan tidak mengikuti apa yang dibawakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Mereka tidak diperintahkan, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, termasuk juga umat Muhammad SAW. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali agar supaya mereka beribadah kepadanya. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dengan mengikhlaskan ibadah agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah risalah daripada para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada setiap umat, setiap kaum itu seorang rasul. Ya, tujuannya adalah untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tagut-tagut, sembahan-sembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu wa yuqimus salata wa yutuz zakata, mendirikan salat dan membayar zakatnya, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ya, setelah bertauhid mereka diperintahkan untuk mendirikan ibadah yang terbaik, yaitu salat.
dan mencakup dalamnya ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga diperintahkan untuk berzakat, dan hal ini mewakili sedekah-sedekah sunat yang lainnya. Nah, sehingga di sini salat mewakili seluruh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang hamba kepada Allah, dan zakat berkaitan ya mewakili seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan kepada sesama manusia, ya, baik berupa harta, berupa ucapan, berupa perbuatan yang diberikan kepada sesama manusia. Maka di sini menunjukkan kesempurnaan dan juga eh, mencakup segala eh, perbuatan-perbuatan manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Nah, ayat ini pun juga dijadikan sebagai dasar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman ini tidak hanya sekedar ucapan dan tidak sekedar hanya pembenaran dalam hati saja, namun dia mencakup amalan-amalan ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini wadzalika dinul qayyim, di mana dia mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah anggota tubuh berupa sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sekarang ini menunjukkan bahwasanya iman ini mencakup eh, keimanan, yaitu dengan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga masuk di dalam definisi iman dan bagian daripada iman yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan lisan saja, atau iman itu cukup dengan ucapan lisan dan pengakuan hati saja. Ya, adapun amalan-amalan mereka tidak kategorikan masuk dalam keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa siapa saja dari umat manusia yang tidak mengikuti Rasulullah SAW setelah beliau diutus, maka mereka berada dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Apakah mereka adalah penganut dan pengikut agama-agama Samawiyah sebelumnya, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang musyrik yang tidak mengikuti Nabi dan Rasul yang datang sebelumnya. Semuanya ini mereka berada di dalam nari jahannam, khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi yang dimaksud adalah ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin yang eh, hidup dan ada setelah Rasulullah SAW Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ya, adapun ahlul kitab yang mengikuti para nabi-nabi di masa-masa mereka, maka mereka adalah orang-orang beriman. Dan yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab yang menyimpang daripada kitab-kitab mereka dan juga yang hidup setelah Rasulullah SAW diutus lalu tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan juga agama Islam ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwasanya la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyun wa nasraniyun thumma lam yu'minu bi kana min ashabin nar. Ya, tidaklah
seorang dari kalangan umat manusia, baik Yahudi, Nasrani, ataupun siapapun mereka yang telah mendengarkan tentang aku, yaitu agama Islam ini dan juga Al-Quran, lalu tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, dan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan juga agama Islam ini, maka dia termasuk ashabun nar. Mereka termasuk penghuni-penghuni neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka inilah ya, makhluk yang paling buruk. Ya, makhluk yang paling buruk adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih buruk daripada hewan-hewan dan binatang. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ya, Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki pandangan tetapi tidak digunakan untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkannya. Maka ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak bal hum adall, bahkan lebih sesat. Ya, lebih sesat daripada hewan-hewan ternak dan binatang tersebut. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, maka mereka ini adalah orang-orang yang makhluk yang terbaik. Mereka adalah merupakan khairul bariyah. Sebagian ulama kita dan juga sebagian sahabat Rasulullah SAW menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwasanya manusia yang beriman dan beramal soleh adalah lebih baik daripada malaikat, lebih utama, lebih afdal daripada malaikat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Maka mereka adalah makhluk yang terbaik, lebih baik dan lebih utama, lebih afdal daripada para malaikat-malaikat. Sebagian ulama kita merincikan bahwasanya sebelum orang-orang beriman ini masuk surga atau sebelum meninggal, ketika masih di dunia, maka malaikat-malaikat lebih utama, lebih afdol. Namun setelah mereka masuk ke dalam surga di hari kemudian kelak, yang menunjukkan bahwasanya keimanan mereka ini konsisten, maka mereka lebih utama, lebih afdol daripada para malaikat. Sebab malaikat pada saat itu menjadi makhluk-makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat ya kepada eh, penghuni penghuni surga. Maka mereka adalah khairul bariyah, orang manusia atau makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kebaikan ini bertingkat-tingkat tergantung daripada keimanan dan amal soleh mereka. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah jannatu 'adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya surga ini semuanya disifati atau dinamakan dengan surga Aden. Ya, artinya eh, mereka menganggap bahwasanya semua surga ini namanya adalah surga Aden. Ya, walaupun sebagian mengatakan bahwasanya surga ini ada beberapa macam, diantaranya adalah surga Aden. Namun ya, banyak di kalangan ulama kita mengatakan bahwa surga ini semuanya disifati sebagai surga
Adan, yaitu yang dimana di sana terdapat kebun-kebun dan juga buah-buahan yang nikmat. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sungai yang berada di dalam surga ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, bahwasanya fiha anharun mimma in ghairi asin, di dalamnya terdapat air yang tawar, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan terdapat sungai yang uh, merupakan susu yang tidak berubah rasanya, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai yang ketiga adalah sungai dari khamar yang nikmat bagi orang yang meminumnya, ya, tidak membuat orang yang meminumnya pusing dan juga mabuk. Kemudian yang keempat adalah wa anharun min asali musaffa, sungai yang terbuat dari asalun musaffa, dari madu yang murni, madu yang bersih. Maka di surga-surga mereka yang mengalir sungai-sungai tersebut. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini menjadi eh, orang-orang yang masuk dalam surga ini semakin bahagia, semakin berseri-seri ketika mereka mengetahui bahwasanya kenikmatan tersebut tidak ada putusnya dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebabkan karena mereka ridho kepada Allah di dunia ini dengan menerima syariatnya dan menjalankan syariatnya dengan penuh keikhlasan dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima takdirnya dengan penuh ridho, baik takdir yang menyenangkan, yang baik maupun takdir yang buruk berupa ujian-ujian, mereka senantiasa ridho. Jadi mereka ridho terhadap ketetapan Allah, mereka ridho terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka jalankan. Maka dengan demikian Allah pun juga ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum, Allah pun ridho kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya dan tidak lagi ada kemurkaan bagi mereka. Ya, ketika ahlul jannah, penghuni-penghuni surga telah masuk ke dalam surga, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, ya, apakah sudah aku berikan pada kalian kecukupan? Maka mereka mengatakan, ya sudah ya Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan memberikan kepada mereka tambahan. Dan mereka mengatakan, ya apa lagi ya Allah? Semuanya sudah ada, sudah lengkap. Kenikmatan-kenikmatan itu sudah lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya pada hari ini aku halalkan pada kalian ridhaku sehingga tidak ada lagi kemurkaan selama-lamanya. Sehingga menjadikan penghuni surga ini semakin bahagia, semakin senang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah itu daripada kenikmatan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, maka tidak akan ada lagi kesengsaraan dan tidak akan lagi kesusahan, merupakan kenikmatan yang abadi. Dzalika liman khasyya rabbah. Hal itu bagi siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang paling agung. Karena dengan khasyah ini seseorang akan bisa mengontrol dirinya. Dengan khasyah ini seseorang akan menjalankan perintah Allah. Karena dia takut ketika tidak menjalankan perintah-perintah itu, Allah akan murka padanya. Dengan khasyah ini dia akan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalamnya. Maka dengan khasyah ini seorang hamba, seorang beriman
akan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hak-hak manusia, sehingga dengan demikian mereka berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ulama kita juga menyebutkan bahwasanya para ulama-ulama inilah yang ya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ilmu tentang syariat ini dan mengamalkannya. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut pada Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari kalangan ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan amal soleh. Kalau akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tadabbur terhadap surat Al-Bayyinah yang menunjukkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua, kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ini pun juga terbagi dua, ada ahlul kitab dan juga ada orang-orang musyrik. Nah, demikian yang bisa kita uh, tadabburi pada subuh hari ini. Wallahu ta'ala alam. Iya, ya baik. Alhamdulillah. Demikianlah tadi materi dari Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur surah Al-Bayyinah. Untuk itu di sesi selanjutnya, sesi kedua ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand di room kita ini atau bisa bertanya via chat, ya, baik itu berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini atau uh, pertanyaan permasalahan umum sering kita hadapi. Ya, kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan atas nama Muhammad Mahathir. Ya, tafadhal. Syukran, jazakallah khair. Wan, suara terdengar? Ya, jelas. Van Stad, izin bertanya terkait di ayat kelima tadi dari surah Al-Bayyinah ini kan kita diperintahkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Terkadang juga kita dapati banyak beredar informasi di masyarakat, bahkan tidak sedikit mungkin yang berlabel ustadz yang mengajak masyarakat untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tapi ada juga yang dalam tanda kutip ada yang memberikan iming-iming berupa hasil dunia gitu. Misalkan beribadahlah, bersedekahlah nanti dan itu kamu akan kaya atau apalah amalan-amalan yang lain. Terkait dengan ayat ini, Ustaz, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim dalam memaknai makna ikhlas yang sebenarnya itu sendiri, dan apakah memang ketika kita dapati ada amalan-amalan yang dalam tanda kutip ketika kita melaksanakannya itu juga bisa berdampak kepada baiknya kehidupan dunia kita, apakah itu juga bisa dikatakan adalah bagian dari beribadah secara ikhlas. Baik.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Definisi dan batasan ikhlas adalah ketika kita memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, ketika kita memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan eh, tidak mengharapkan ya, ganjaran dan pujian dari manusia. Nah, ini batasan daripada ikhlas. Ya, sehingga dengan demikian keikhlasan tidak bertentangan dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bertentangan dengan harapan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang eh, bertentangan dengan keikhlasan adalah ketika dia mengharapkan itu dari manusia. Ketika dia mengharapkan balasan dan juga pujian dari manusia. Adapun kalau dia mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ganjaran tersebut, maka ini tidak keluar daripada keikhlasan. Karena yang memerintahkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga yang menjanjikan ya kebaikan-kebaikan kepada orang yang beribadah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk ikhlas dalam melaksanakan ibadah salat, Allah juga yang menjanjikan pada mereka bahwasanya ketika mereka melaksanakan ibadah salat ini, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, mereka akan diberikan pahala. Mereka akan diberikan kebahagiaan, misalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakatnya dan juga bersedekah yang sunat. Dia juga Allah Subhanahu wa taala juga yang menjanjikan untuk memberikan tambahan. Allah Subhanahu wa taala juga yang menjanjikan tambahan harta tersebut. Ya, mana kasat sadaqatun mana kasat sadaqatun mimmal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran bahwasanya perumpamaannya orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya wa ma anfaqtum min nafaqatin dan seterusnya, ya, apa yang kalian infakkan dari berupa nafkah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, bahwasanya Allah akan mukhlifuhu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, dan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mendoakan kepada orang-orang yang memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat tersebut untuk mendoakan mereka. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah ini khalafan, ganti. Nah, jadi dari dalil-dalil ini semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah, misalnya ya, orang-orang yang bersedekah, ketika mereka bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan untuk berikan ganti. Allah janjikan bahwasanya hartanya itu tidak akan berkurang. Ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ketika mereka mengharapkan dan menunggu dan meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasannya. Ya. Sehingga ketika seorang misalnya bersedekah dengan harapan sembuh, bersedekah dengan harapan bisa menolak bala, bersedekah dengan harapan bisa bertambah hartanya, maka ini
semuanya tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Nah, dia akan bertentangan dengan keikhlasan kalau misalnya dia bersedekah dan dia berharap manusia berikan dia balasan berupa pujian, berupa harta dan yang sejenisnya. Nah, inilah yang bertentangan dengan keikhlasan. Ketika dia mengharapkan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi dia melakukan karena manusia. Karena diharapkan pujiannya manusia, diharapkan balasannya manusia. Nah, tapi ketika dia lakukan itu dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Walaupun demikian, ulama kita mengatakan bahwasanya orang yang ikhlas ini pun juga sebenarnya bertingkat-tingkat. Beda seseorang yang ketika dia beribadah dan tidak sama sekali ada dalam benaknya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi tersebut, dengan orang yang ketika dia beribadah namun juga disertai dengan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Walaupun hal itu tidak bertentangan dengan keikhlasan sekali lagi. Hanya saja mereka bertingkat. Yang betul-betul tidak mengharapkan ya, ganjaran-ganjaran duniawi, maka ini lebih utama, lebih tinggi daripada orang yang di samping melakukan amalan-amalan ibadah tersebut juga mengharapkan ada balasan-balasan duniawi yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Misalnya orang yang berjihad fisabilillah. Beda orang yang berjihad yang semata-mata i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah dan sama sekali tidak memikirkan keuntungan-keuntungan duniawi, dengan orang yang keluar jihad fisabilillah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu dia juga mengharapkan ada keuntungan berupa ghanimah dan hasil peperangan. Kedua-duanya masuk dalam kategori ikhlas. Kedua-duanya masuk dalam kategori orang yang mendapatkan pahala jihad. Namun ulama kita mengatakan beda tingkatan keikhlasannya tersebut antara yang sama sekali tidak melirik kepada keuntungan duniawi dari ibadah tersebut dengan orang yang melirik kepada keuntungan duniawi. Namun kedua-duanya masih tetap dalam kategori ikhlas. Ya, semoga ini bisa jelas apa yang kita sampaikan tadi. Wallahu taala. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fulana. Izin bertanya, Ustaz, apabila ada seseorang yang pernah berselisih dengan kita, kemudian ketika melihatnya, kita selalu teringat dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Apakah itu berarti kita belum betul-betul ikhlas dalam memaafkan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Merupakan hal yang manusiawi ya, ketika seseorang misalnya pernah disakiti, lalu ketika melihat orang yang menyakitinya itu mengingat hal tersebut. Nah, di sini eh, tingkatan memberikan maaf itu memang ada bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar sifatnya afu, yang memaafkan, artinya dia memaafkan perbuatan tersebut dalam artian tidak membalas dan tidak meminta ganti rugi atau hak dia. Dia hanya sekedar memaafkan saja, artinya menjatuhkan hukum ya, atau meniadakan tuntutan hukum. Maka ini memaafkan. Kemudian ada tingkat yang berikutnya lagi adalah menutupi. Ya, jadi di samping dia memaafkan, tidak menuntut rugi misalnya, tidak menuntut balasan, dia juga tutupi. Dia tutupi maksudnya tidak dibongkar atau tidak disampaikan atau tidak dipublikasikan. Ya, misalnya tidak disampaikan kepada yang berwajib, berhak atau yang pihak yang berwajib dan seterusnya.
Ini yang kedua. Kemudian ada yang tinggal yang ketiga adalah di samping dia memaafkan, tidak menuntut balas, dia tutupi juga ya aib tersebut, tidak dia sampaikan kepada orang lain, dan juga dia hilangkan ya dalam dalam hatinya, dan tidak lagi mengingatnya, artinya melupakan hal tersebut dan menghapusnya dalam benaknya. Ini yang tertinggi ya. Fasfahis safhal jamil ya. Dikatakan dengan as-safh, yaitu menghapus dan menghilangkan segalanya seakan-akan tidak ada terjadi sebelumnya. Ini yang tertinggi tentunya, dan memang membutuhkan eh, usaha, keikhlasan yang tinggi, dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah merupakan amal yang terbaik, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala pun juga menghapusnya dan tidak lagi membeberkannya. Nah, jadi adalah tingkatan-tingkatan tersebut. Ada orang yang hanya mampu pada pertama saja, hanya memaafkan saja, tapi dalam hatinya ini sulit untuk dia lupakan karena mungkin sangat menyakitkan. Namun dia maafkan dalam arti tidak menuntut dan tidak membalas. Ada juga yang ya dia di samping tidak menuntut, dia berusaha untuk menutupinya. Ya, berusaha untuk menutupinya dan merahasiakannya. Ya. Nah, karena ada juga yang terkadang dia maafkan tapi dia sampaikan. Ya, dia sampaikan, dia curhat, tetapi dia sudah maafkan dan tidak menuntut. Nah, yang kedua ini dia tutup dan dia rahasiakan. Walaupun hal itu masih tetap selalu ada pada benaknya, apalagi ketika melihatnya teringat. Ya, dan ini manusiawi. Dan di antara orang-orang ada yang mampu untuk melupakan semua itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Dan ini yang tentu yang paling tinggi dan paling mulia. Walaupun hal itu ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan usaha dan kekuatan iman dan keyakinan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi, namun yang terbaik adalah ketika dia berusaha untuk melupakannya dan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ya, ketika Rasulullah SAW yang disebutkan dalam sirah bahwa ketika beliau melihat Wahsy yang membunuh paman beliau Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, eh, membuat beliau teringat lagi. Ya, beliau mengingat lagi ke apa namanya kejahatan tersebut, yaitu membunuh. Walaupun pada saat itu Wahsy masih musyrik dan sudah masuk Islam. Ya, nah setelah beliau masuk Islam maka segala kesalahan-kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah masih sulit untuk melupakan hal itu. Sehingga beliau menyarankan pada Wahsy untuk kalau datang tidak berada di hadapan Rasulullah agar supaya tidak dilihat langsung, karena kalau dilihat langsung akan bisa mengingatkan kembali. Dan ini sekali lagi adalah manusiawi. Ini adalah merupakan suatu hal yang manusiawi ketika apalagi hal itu yang berkaitan yang sangat menyakitkan hatinya. Wallahu taala alam. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan baik via chat room kita ataupun bertanya langsung dengan uh, raise hand ya, di room kita. Ya, jika sudah tidak ada, sebelum kami memberikan kepada Ustadz kita untuk closing statement,
statement pertemuan kita pada hari ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin terlibat dalam suatu amalan kebaikan. Insyaallah pada saat ini kita sekarang di pesantren gratis Darul Quran wal Hadith yang beroperasi di Moncongloe, khususnya di Moncongloe Lapra, ini sedang melakukan pembangunan dapur, dan alhamdulillah saat ini pembangunan telah berlangsung, dan sementara ini kita sedang melakukan pengadaan hebel untuk bangunan tersebut, ya, dan beberapa donasi yang telah masuk dan kami sudah salurkan. Untuk itu, adapun kekurangannya, barangkali di antara Bapak Ibu ingin bersedekah, meluangkan hartanya untuk kemudian jadikan sebagai investasi akhirat, yang insya Allah pada hari yang mulia ini juga menjadi amalan terbaik, kemudian kita bisa sisihkan. Baik, untuk itu yang terakhir kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan penguatan closing statement-nya pada pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Ustadz. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan di awal bahwasanya kita sekarang ini berada di hari-hari yang mulia dan hari-hari utama untuk kita beramal soleh. Ya, hari ini sudah tanggal 2, tersisa 8 hari lagi. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, ya, berupa ya amalan ibadah yang wajib maupun yang sunat, utamanya amalan-amalan khusus berupa takbir, ya, memperbanyak takbir dimanapun kita berada, dan juga memperbanyak sedekah dan puasa-puasa sunat kita. Dengan demikian kita akan meraih amalan terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan amalan terbaik sepanjang masa. Ya, amalan-amalan terbaik yang lebih baik daripada sepanjang masa. Wallah. Ya, Tayyib. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Insya Allah pertemuan kita di Ahad pekan depan akan kembali dilaksanakan. Maka untuk itu kepada peserta untuk ya berupaya untuk kemudian bisa meluangkan waktunya di setiap hari Ahad, kita kembali mempelajari Al-Quran, dan tentu saja kita akan meraih banyak keutamaan daripada ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz kita. Demikian yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan pada Al-Ustadz. Ya, syukron wa jazakumullah khairan atas ilmunya, atas kesempatannya. Semoga senantiasa berikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan aktivitas ibadah tentunya. Demikian juga para peserta atau hadirin yang berkesempatan hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dan lakukan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.